Salam teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Puji Tuhan, sehat, Yesus hebat. Nah teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama untuk beribadah ya. Namun sebelumnya yuk kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Aku Laskar Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kita tadi boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di dalam setiap hati kami, mengurapi setiap kami Tuhan, agar ibadah kami hari ini boleh merasakan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami tidak mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan menyucikan dan menguduskan setiap hati kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Mr. Yudi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan teman-teman. Yuk kita panggil bersama-sama Mr. Yudi ya. Di mana ya Mr. Yudi ya? Halo Mr. Yudi, mari Mr. Yudi silahkan. Permisi, selamat siang. Aku takut di dalam sana ada apa ya? Jangan-jangan ada hantu. Aku takut kejadian. Mario, sini, Mario, sini, Mario sini, iya sini, nggak usah takut, sini. Mario, Ya, kamu tuh kenapa? Tadi kok sudah permisi, kok nggak jadi? Kenapa? aku tuh takut tahu. Takut apa? Aku takut nanti ada hantu di dalamnya. Nggak ada, kok ada hantu gimana? Mario, tahu nggak? Mr. Yudi ya itu mau cerita sama kita. Cerita apa? Cerita tentang Daniel. Tahu nggak Daniel? Aku belum pernah dengar. Ceritanya seperti apa sih? Mau tahu? Mario mau tahu ceritanya? Iya, mau tahu dong.
Ya kalau gitu kita dengerin aja Mr. Yudi mau cerita ya. Oke, siap? Oke. Oke, yuk. Di sebuah kerajaan yang sangat besar sekali bernama Kerajaan Babel, hiduplah seorang raja yang sangat kuat bernama Darius. Raja Darius mempunyai satu orang kepercayaan yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan dan tidak mau menyembah Tuhan selain Allah. Tidak mau menyembah Tuhan dari kerajaan Babel. Kira-kira kenapa ya Raja Darius menyukai Daniel? Ada yang tahu? Ya, karena Daniel takut akan Allah dan dia memiliki hikmat. Nah, suatu hari Raja Darius mengundang seluruh pejabat istananya datang ke tempatnya, termasuk Daniel. Hai pejabat-pejabat istanaku, terima kasih sudah berkumpul di sini. Terima kasih kalian sudah berkumpul semua. Hei, Daniel, kesini Daniel. Ya betul, kesini. Baginda Raja, hamba Daniel menghadap Paduka. Daniel, kesini. Ya. Semua pejabatku, semua bawahanku. Ini dia Daniel, orang kepercayaanku. Kalian harus menghormati Daniel, sama seperti aku mencintai Daniel dan menghormati Daniel. Ya, karena dia sangat takut akan Allahnya. Akhirnya Daniel menghadap raja. Daniel sangat dicintai oleh Raja Darius dan sangat disayangi oleh Raja Darius karena hikmatnya. Tetapi tidak semua orang menyukai itu. Pegawai-pegawai istana dan pejabat istana yang jahat malah bersepakat untuk menyingkirkan Daniel. Daniel, aku sangat membenci orang itu. Dasar penjilat. Aku harus bisa menyingkirkannya. Hai teman-teman, kesini. Ada apa rupanya? Aku mau memberi kalian tahu sesuatu. Kita harus bisa menyingkirkan Daniel. Tidak bisa seperti ini. Dia harus disingkirkan karena raja terlalu mencintai Daniel. Bagaimana kalau kita menyingkirkan dia? Setuju? Ide yang bagus. Ya. Aku setuju. Ya, mari kita singkirkan Daniel. Iya. Hebat. Ya. Nah, akhirnya para pejabat yang jahat itu bersepakat untuk menyingkirkan Daniel. Dan dia mengumpulkan teman-temannya untuk menghadap raja. Raja Darius, kami para pejabat istana menghadap Baginda Raja. Kami mau melaporkan satu peraturan yang terlupakan di negara kita, di kerajaan kita. Apa rupanya itu? Peraturan apa yang terlupakan di negara kita? Coba kau katakan. Apa? Raja, di negara kita ini tidak ada yang boleh menyembah dan menghormati selain raja. Dan saya memperhatikan di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak menghormati dan tidak menyembah selain raja. Maka orang itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Baginda Raja.
Baiklah kalau begitu. Kalau memang itu adalah peraturan dari kerajaan kita, aku menerima dengan berat hati. Aku akan melaksanakannya. Laksanakan. Segera kalian cari apakah ada dari warga, dari negara kita, dari kerajaan kita yang melanggar peraturan itu. Nah, teman-teman, mereka pun yang bersepakat untuk menyingkirkan Daniel segera datang ke rumah Daniel. Lalu mereka mengintip dari kejauhan. Apa yang dilakukan Daniel dilaporkan kepada raja. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel sedang menyembah dan berdoa kepada Tuhan Allah, karena memang itu yang dia lakukan setiap hari. Paduka Raja, kami menghadap kembali kepada Paduka. Ampuni kami, Paduka. Kami sudah melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana Daniel menyembah tidak kepada Baginda Raja. Dia menyembah pada Tuhan Allahnya. Tidak boleh, Raja, itu tidak boleh dalam kerajaan kita. Dia tidak menghormati Raja. Saya yakin dia tidak menghormati Raja. Masukkan dia ke dalam gua singa. Aduh, dengan berat hati, akhirnya Raja Darius memenuhi permintaan dari para pejabatnya yang jahat itu. Dengan berat hati, karena Raja Darius sangat menyayangi Daniel. Dia tidak mau Daniel dimakan oleh singa. Daniel, aduh, Daniel. Aku sangat menyayangimu, tapi aku harus melaksanakan peraturan di kerajaan ini. Kau harus masuk ke gua singa. Daniel, aduh, bagaimana nasibmu, Daniel? Apakah kau akan baik-baik saja? Semoga Tuhan Allahmu melindungi engkau, Daniel. Aduh. Akhirnya Daniel pun dimasukkan ke gua singa. Apa yang akan terjadi di dalam gua singa itu? Apakah Daniel akan dimakan oleh singa itu? Sementara teman-teman tahu bagaimana seekor singa yang sangat lapar sekali jika melihat ada mangsa, ada manusia di sana. Pasti akan diterkam. Aku lapar. Aku akan memakan manusia itu. Menakutkan sekali. Kalau kita dimakan oleh singa, menakutkan sekali kalau Daniel dimakan oleh singa. Apa yang akan terjadi? Nah, teman-teman, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata Tuhan Allah tidak meninggalkan Daniel yang sangat takut akan Tuhan. Dengan keberanian Daniel yang sudah dibuktikan dengan dia mau masuk ke dalam gua singa, Tuhan menolong Daniel melalui malaikatnya. Dijagailah Daniel di gua itu. Sehingga singa-singa itu yang sangat galak itu tadi tidak menerkam Daniel, tapi mereka mengatupkan atau menutupkan mulutnya semua. Dan mereka tidur semua. Semalaman Daniel dengan aman ada di gua singa itu. Keesokan harinya Raja Darius pagi-pagi sekali bersama dengan pengawalnya langsung datang ke gua singa.
Dia penasaran apa yang akan terjadi dengan Daniel. Jangan-jangan Daniel akan dimakan oleh singa-singa itu. Dia sangat ketakutan dan sangat penasaran. Aku harus ke sana, kata raja. Daniel, apakah kau masih hidup? Daniel, apakah kau sudah dimakan oleh singa-singa itu? Daniel kawanku, apa yang terjadi denganmu, Daniel? Baginda Raja, hamba baik-baik saja. Karena Tuhan Allah hamba menyertai hamba di gua singa itu. Hamba selamat karena pertolongan Tuhan Allah hamba. Nah, teman-teman, Daniel tidak jadi dimakan singa. Dia aman. Karena apa? Karena dia punya keberanian. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Karena dia benar. Karena dia dilindungi oleh Tuhan Allah. Karena Daniel punya hikmat dan dia berani. Dia yakin bahwa Tuhan Allah akan melindunginya. Maka itu, di malam itu, di gua singa itu, Daniel tidak jadi dimakan oleh singa-singa itu. Karena Tuhan Allah sudah menolong Daniel melalui malaikatnya. Singa-singa itu tadi tidak dapat membuka mulutnya, bahkan mereka mungkin tidur. Nah, Mario, sudah dengar belum ceritanya tadi? Dengerin nggak? Gimana? Sudah dengar kan ceritanya? Iya, aku dengerin dari tadi, aku dengerin ceritanya. Daniel hebat ya. Dia berani pakai Betul, Daniel pemberani. Kenapa Daniel pemberani? Karena dia 1, takut akan Tuhan. 2, dia memiliki hikmat. Dan 3, karena dia selalu mengandalkan Tuhan Allah. Jadi dia gak pernah takut. Mario seharusnya juga begitu. Jangan mudah takut. Ada kesana, ada yang masuk ruangan apa, takut. Ada tempat baru, takut. Ketemu orang, takut. Gak usah takut. Tuhan Allah selalu beserta dengan kita. Gitu. Nah, Mario juga bisa loh baca sendiri. Teman-teman di rumah juga bisa membaca sendiri dari kisah Daniel ini di Alkitab. Daniel 6 ayat 1 sampai 28. Keberanian Daniel menghadapi singa-singa. Singa-singa yang sangat menyeramkan tapi bisa diatasi ketakutannya Daniel. Dan singa-singa itu semuanya diam, tidak menerkam Daniel. Nah, itu bukan karena kehebatan Daniel. Keberanian Daniel memang, tapi keberanian Daniel dari Tuhan, perlindungan Tuhan saja. Jadi kalau kita mau kemanapun, kita mau apapun, jangan pernah takut ya Mario ya. Oke, bisa nggak? Iya, aku sekarang sudah tidak takut. Aku tidak mau takut. Kalau ke sekolah aku juga tidak takut. Bagus, gitu dong. Teman-teman semua juga bisa ya di rumah ya, kayak Mario ya. Ya, oke. Kita berani seperti Daniel karena benar. Karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Gitu ya. Nah, sekarang kita berdoa ya. Kita ngajak teman-teman semua yang di rumah untuk berdoa. Mario siap? Siap ya. Teman-teman juga siap? Yuk, kita tundukkan kepala. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami keberanian. Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami jadi berani. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang berani karena benar.
Tuhan akan selalu beserta dengan kami dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Terus jaga kami agar kami berani menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Seperti Daniel juga berani. Terima kasih Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cukup sampai di sini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Dadah dulu dong. Dadah dulu dong. Dadah. Loh, kok nggak bisa dadah? Dadah aku pakai kepala.